Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan jenis-jenis case tools yang bisa kita gunakan dalam membuat diagram UML. Namun terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing yang dimulai dari saya, Sarah Amalia, NPM 2024-210044, dan teman Saya Intan Nurfaiza, MPM 2024-210019. Saya Tripiptiani Rahmada dengan NPM 2024-210081. Saya Aresikia Barka dengan NPM 2024-210102. Saya Salsabila Puteri Numeri dengan NPM 2024-210061. Saya M. Warifa Rahman dengan NPM 2024-210010. Case tools yang pertama yaitu ada Visual Paradigm. Visual Paradigm adalah perangkat lunak pemodelan yang sangat berguna untuk membantu dan mengelola UML. Alat ini memungkinkan penggambaran visual dari proyek perangkat lunak, membantu analisis dan mengklasifikasikan pekerjaan hingga detail terkecil. Perangkat lunak ini mendukung berbagai tingkat pengembangan perangkat lunak, mulai dari desain hingga pengkodaan, dan dianggap sebagai alat penting yang tidak hanya membantu memahami simbol UML, tetapi juga keseluruhan konsep pemodelan berorientasi objek. Adapun cara kerja Visual Paradigm yaitu berfokus pada mengubah ide dan konsep yang abstrak menjadi diagram visual yang terstruktur. Yang pertama yaitu pemodelan visual. Pengguna melibatkan berbagai diagram seperti UML, BPMN, ERD dengan menyeret dan meletakkan elemen-elemen ke kanvas. Kedua, ada otomatisasi. Perangkat lunak ini dapat secara otomatis menghasilkan kode sumber atau short code dari diagram yang telah dibuat, menghemat waktu dan tenaga pengembang. Yang ketiga ada validasi. Visual Paradigm memeriksa diagram yang dibuat untuk memastikan sesuai standar Visual Paradigm dan memberikan notifikasi error jika ada kesalahan. Yang keempat ada kolaborasi tim dapat bekerja pada proyek yang sama secara bersamaan dengan perubahan yang disinkronkan secara real time melalui ruang penyimpanan terpusat. Adapun kelebihan dan kekurangan dari Visual Paradigm. Kelebihan dari Visual Paradigm yang pertama itu dapat digunakan di Windows, Linux, dan Mac OS. Yang kedua, mudah digunakan dalam membuat proyek baru maupun proyek yang sedang berjalan. Yang ketiga, menyediakan berbagai macam tools dan diagram UML. Yang keempat, dapat membuka hasil proyek dan software. Yang kelima, dapat mendeteksi error yang ditandai dengan garis merah. Kekurangan dari Visual Paradigm yaitu membutuhkan daya kerja komputer yang memadai agar dapat bekerja dengan baik. Adapun manfaat dan perbedaan dari tools lainnya, manfaatnya yang pertama itu mempermudah hubungan objek dengan data. Yang kedua, menghasilkan objek dengan fitur lengkap untuk mempermudah pengembangan. Yang ketiga, bisa mengubah database yang ada menjadi model untuk pengembangan lebih lanjut. Adapun perbedaan dari tools lainnya, Visual Paradigm mencakup seluruh siklus pengembangan, tidak hanya pembuatan diagram. Visual Paradigm memiliki fitur rekayasa maju untuk membuat kode dari diagram, rekayasa mundur untuk membuat kode menjadi diagram. Fitur ini jarang ada di tools lainnya. Selain itu, fitur Paradigm mendukung standar industri seperti BPMN dan Archimedes, menjadikannya solusi lengkap untuk proyek kompleks yang membutuhkan integrasi mendalam. Case tools yang selanjutnya yaitu ada Umlet. Umlet adalah alat UML berbasis Java yang dirancang untuk membantu mengajarkan dan membuat diagram Unified Modeling Language atau UML dengan cepat.
Umlet lebih berfungsi sebagai alat menggambar karena tidak memiliki kamus atau direktori objek desain yang dapat digunakan kembali. Adapun cara kerja umlet yang pertama yaitu memodifikasi elemen diagram seperti kelas, panah, dan teks hanya dengan mengedit teks di panel properti. Misalnya, bisa mengubah jenis panah, nama, relasi, atau menambahkan atribut ke kelas dengan mengetik perintah sederhana. Yang kedua, dapat memilih elemen UML seperti kelas atau aktor dari palet yang tersedia dan menaruhnya di kanvas dengan cepat. Yang ketiga, Umlet memungkinkan untuk membuat elemen custom sendiri. Kita bisa memodifikasi elemen yang sudah ada atau membuat yang baru dari awal dengan menulis beberapa baris kode Java. Yang keempat, diagram yang sudah selesai dapat diekspos ke berbagai format gambar seperti PDF, SPG, JPG, dan PNG yang memudahkan untuk dibagikan atau disisipkan ke dalam dokumentasi. Adapun kelebihan dan kekurangan dari Umlet, kelebihannya yaitu Umlet dapat diunduh secara gratis dan terbuka. Aplikasinya ringan dan dapat digunakan dengan cepat saat digunakan. User friendly karena antarmukanya intuitif dan minim pop-up. Memiliki format ekspor yang serbaguna. Kekurangannya memiliki fungsional yang terbatas sehingga tidak cocok untuk proyek software dengan skala besar. Tampilan diagram yang cenderung sederhana dan kurang profesional dibandingkan tools berbayar lainnya. Tidak ada kolaborasi tim sehingga sulit digunakan dalam tim yang bekerja dalam satu diagram secara bersama. Adapun manfaat dan perbedaan dengan tools lainnya, manfaatnya yang pertama itu mudah digunakan tanpa ikon atau dialog yang rumit. Yang kedua, mendukung ekspor ke PNG, JPG, FPG, dan PDF, dan salin template ke aplikasi lain. Yang ketiga, objek gambar dasar pada Umlet bisa dimodifikasi dan dijadikan template sesuai kebutuhan. Perbedaan Umlet dengan tools lainnya yaitu Umlet unggul dalam kecepatan dan kesederhanaan via antarmuka teks. Ideal untuk sketsa diagram cepat. Beda dengan tools lain yang kompleks dan menu berat. Gratis serta open source. Cocok untuk pelajar atau proyek kecil tanpa fitur canggih. Bagian B yang berjudul Piolet. Piolet adalah lightweight UML tool yang berfokus pada kesederhanaan. Tidak ditujukan sebagai alat industri, melainkan sarana belajar dan membuat diagram dasar. Dikembangkan oleh Chai Hartzman sebagai proyek open source berbasis Java. Ditujukan untuk mahasiswa, pengajar, dan penulis. Adapun kelebihannya yaitu 1. Gratis dan open source. 2. Tidak mendukung reverse engineering atau code generation. 3. Ringan, mudah dipakai untuk pemula. Dan kekurangannya yaitu fitur terbatas hanya diagram dasar, multi-platform, berbasis Java, tidak cocok untuk proyek enterprise. Dan di sini cara kerja Piolet. Cara kerja, Piolet bekerja dengan antarmuka grafis sederhana. Pengguna memilih jenis diagram, lanjut menambahkan elemen, aktor, kelas, state, dan lain-lain. Lanjut menghubungkan dengan relasi association, inheritance, dan lain-lain. File dapat disimpan dalam format Piolet atau diekspor menjadi gambar, yaitu ada PNG, JPG, dan kadang PDF. Tidak memiliki fitur lanjutan seperti code generation atau reverse engineering, hanya berfokus pada pembuatan diagram manual. Ada bagian manfaat dan perbedaan dengan tools lainnya. Manfaat: membantu pembuatan as case, class sequence state, dan activity diagram dengan tepat. Perbedaan dengan tools lainnya, 1. Lebih lengkap, ada kode generation reverse engineering.
2 lebih stabil dan mudah dipakai. 3 Piolet lebih mudah untuk pemula. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan bagian I yang berjudul Microsoft Visio. Sejarah awalnya dikembangkan oleh Visio Corporation tahun 1992. Diakuisisi Microsoft pada tahun 2000, lalu menjadi bagian Microsoft Office Suite. Pemahamannya yaitu Microsoft Visio adalah software diagram profesional untuk bisnis, teknik, dan pemodelan sistem, dan termasuk UML dasar. Fungsinya yaitu membuat flowchart, organization chart, UML diagram, network diagram, hingga proses bisnis. Cara kerja Microsoft Visio. Jika menggunakan Visio Studio tahun 2010, komersial atau profesional dengan Microsoft Developer Network, MSDN, kita bisa mendapatkan fitur-fitur komersil utama yang disebutkan di artikel Corner seperti 1. Team Foundation Server, 2. Version Control, 3. Work Item Tracking, 4. Build Automation, 5. Team Portal, 6. Windows Deployment, 7. Web Deployment, dan 8. Office and SharePoint Deployment. Dan di sini kelebihan dan kekurangan Microsoft Visio. Kelebihan, banyak template siap pakai. Contohnya UML, ORG chart, flow chart. Mudah digunakan bahkan oleh non-teknis. Dan kekurangannya yaitu berbayar atau komersial. Dan integrasi penuh dengan Microsoft Office yaitu Word, Excel, Project. Fitur UML terbatas dibanding Castle khusus. Versi web fiturnya lebih sedikit dan desktop. Cara kerja Microsoft Visio. Microsoft Visio menggunakan template dan shape siap pakai. UML class, sequence, as case, dan lain-lain. Pengguna memilih template, lanjut drag dan drop simbol UML dari stencil library, lanjut menyusun diagram. Lalu, diagram bisa dihubungkan dengan data dari Excel atau SharePoint. Lanjut, update otomatis ketika data berubah. Lanjut, mendukung kolaborasi karena terintegrasi dengan Office 365 atau versi cloud. Perbedaan dengan tools lainnya, bagian Piolet dan Microsoft Visio. 1. Dengan Visual Paradigm. Perbandingan dengan Piolet UML Editor lebih lengkap, ada kode generation, reverse engineering, jauh lebih profesional dibanding Piolet. Adapun perbandingan dengan Microsoft Visio lebih kuat untuk software, engineering murni, sedangkan Visio lebih ke dokumentasi dan diagram bisnis. Lanjut, Tigris UML. Perbandingan dengan Piolet UML Editor. Sama-sama open source dan gratis, tapi Piolet lebih stabil dan mudah dipakai. Lalu perbandingan dengan Microsoft Visio, Visio unggul dari segi integrasi Office, Tigris lebih terbatas dan tidak user-friendly. Lanjut, Amlet. Perbandingan dengan Piolet UML Editor, mirip ringan dan cepat, tapi Amlet lebih minimalis, seperti sketsa. Piolet sedikit lebih polished. Sedangkan perbandingan dengan Microsoft Visio, Visio lebih kaya fitur visual dan template. Amlet hanya untuk cepat sketsa. Lanjut, Rational Roche. Perbandingan dengan Piolet UML Editor jauh lebih kompleks dan mahal. Sementara Piolet hanya untuk belajar atau edukasi. Sedangkan perbandingannya dengan Microsoft Visio,
Rational ROS lebih cocok rekayasa software serius. Visio lebih cocok dokumentasi dan presentasi. Lanjut Jude atau Asta. Perbandingan dengan Piolet UML Editor sama-sama cocok untuk edukasi, tapi Jude punya fitur tambahan dibanding Piolet. Sedangkan perbandingan dengan Microsoft Visio, Jude lebih fokus ke UML, sedangkan Visio fleksibel untuk berbagai diagram non-UML juga. Lanjut Poseidon UML. Perbandingan dengan Piolet UML Editor, Poseidon berbasis Java, lebih teknis dibanding Piolet. Piolet lebih mudah untuk pemula. Sedangkan perbandingan dengan Microsoft Visio, Poseidon lebih dekat dengan UML. Standar Visio lebih keperluan bisnis dan flowchart. Lanjut Visual Studio 2010. Perbandingan dengan Piolet UML Editor lebih canggih karena bisa generate UML langsung dari kode atau jauh dari atas Piolet. Perbandingan dengan Microsoft Visio. Visual Studio lebih teknis untuk developer. Visio lebih sederhana dan visual untuk dokumentasi. Baiklah, di sini sampai sini saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan case tools yang selanjutnya, yaitu ada Tigris UML. Tigris UML adalah istilah yang menggabungkan Unified Modeling Language atau UML dengan tools open source dari situs Tigris ORG, seperti Agro UML. UML sendiri merupakan bahasa pemodelan visual standar yang dibuat oleh Object Management Group sejak tahun 1997. UML digunakan untuk merancang dan mendokumentasikan sistem perangkat lunak yang berbasis orientasi objek, seperti kelas dan objek. Platform Tigris ORG khusus menyediakan tools UML gratis yang mendukung kolaborasi open source, sehingga sangat cocok untuk tim kecil atau pengembang individu yang ingin bekerja secara mandiri tanpa biaya yang tinggi. Adapun cara kerja Tigris UML. Yang pertama ada pemodelan visual, di mana pengguna membuat diagram seperti kelas diagram, use case, dengan drag and drop untuk menambahkan elemen, misalnya kelas atau aktor, dan dihubungkan dengan garis relasi, tools otomatis validasi notasi UML. Yang kedua ada generasi kode, dapat menghasilkan kerangka kode, misalnya Java dari diagram. Yang ketiga, reverse engineering, dapat membaca kode yang ada dan membuat diagram darinya. Yang keempat, ada panduan kognitif, fitur unik yang memberi saran dan kritik desain secara real time. Adapun kelebihan dan kekurangan dari Tigris UML, yang pertama ada kelebihan Tigris UML, standar universal, yang mana memudahkan komunikasi, tim, dan stakeholder. Yang kedua, efisien, mengurangi kesalahan desain dan mempercepat pengembangan. Yang ketiga adalah fleksibel, berlaku untuk software, bisnis, dan sistem rekayasa. Yang keempat, gratis via Tigris, di mana aksesibel tanpa biaya lisensi. Adapun kekurangan dari Tigris UML, yang pertama kompleks, terlalu rumit untuk proyek sederhana, butuh waktu untuk belajar. Yang kedua ada manual, rentan kesalahan manusia, kurang otomatisasi di tools open source. Yang ketiga ada skalabilitas, terbatas, performa menurun pada mode besar tanpa enterprise. Yang keempat ada kurva belajar tinggi, di mana diagram lanjutan sulit bagi pemula. Adapun manfaat dan perbedaan dengan tools lainnya, manfaat UML, komunikasi lebih baik, di mana visualisasi kebutuhan sistem mengurangi miskomunikasi. Yang kedua, dokumentasi lengkap, blueprint untuk maintenance dan transfer pengetahuan. Yang ketiga ada deteksi dini masalah, mengidentifikasi bug sebelum coding, hemat
biaya juga. Yang keempat, pendidikan dan bisnis. Bantu belajar OOP, simulasi proses, dan proyek akademik. Adapun perbedaan dengan tools lainnya, Tigris UML bersifat gratis, ringan dan fokus diagram dasar. Yang kedua, Tigris UML unggul di validasi UML ketat dan saran desain. Yang ketiga, Tigris UML sederhana, gratis, dan kolaborasi open source. Di sini saya akan membahas mengenai Rational Ruse. Rational Ruse adalah alat pemodelan visual yang digunakan untuk membantu dalam analisis dan desain sistem perangkat lunak berorientasi objek. Rational Ruse memakai UML sebagai bahasa pemodelannya, ditambah beberapa fitur lain yang membuatnya menjadi software pemodelan visual yang terkemuka. Rational Ruse digunakan untuk memodelkan sistem coding sebelum dibuat, sehingga kita dapat memastikan bahwa sistem tersebut secara arsitektur sudah baik dari awalnya. Dengan menggunakan sebuah model, kita dapat menemukan kelemahan lebih awal, sehingga biaya perbaikan lebih rendah. Rational Ruse mendukung pemodelan bisnis, membantu analisis sistem, dan desain sistem perangkat lunak berorientasi objek. Selanjutnya, ada cara kerja dan kelebihan serta kekurangan dari Rational Ruse. Rational Ruse bekerja dengan cara memfasilitasi pengembang untuk menggambarkan sistem secara visual dari tahap analisis kebutuhan hingga perancangan arsitektur sistem lengkap. Dengan fitur round-trip engineering, pendekatan berbasis multi-view UML, serta sinkronisasi model kode. Kelebihan Rational Ruse. Yang pertama, mendukung pengembangan sistem dalam berbagai komponen, pengembangan secara interaktif dan konsistensi, model dan kode selalu sinkron, mempermudah analisis dan desain sistem dengan fitur-fitur. Dan adapun kekurangan dari Rational Ruse. Yang pertama, fitur ini tidak fleksibel saat digunakan, terlalu banyak sehingga butuh waktu belajar. Biaya tinggi, lisensi Ruse mahal, kompleksitas dan berat saat proyek kecil. Selanjutnya, ada perbedaan Rational Ruse dengan tools lainnya. Yang pertama, Rational Ruse lebih unggul dalam pemodelan UML menyeluruh dan lintas platform. Dan yang kedua, bisa melakukan reverse engineering atau validasi model UML. Rational Ruse juga unggul dalam reverse engineering, multibahasa, dan integrasi enterprise. Dan selanjutnya, memiliki fitur pemodelan formal dan code generation, cocok untuk proyek yang lebih besar. Dan selanjutnya ada Jude. Jude adalah singkatan dari Java and UML Developers Environment. Merupakan salah satu CAS tool yang digunakan untuk membuat dan mengelola model perangkat lunak berbasis UML. Alat ini membantu mengembangkan perangkat lunak dalam memvisualisasikan, mendesain, dan mendokumentasikan sistem secara lebih terstruktur. Adapun kelebihan dari Jude, dukungan UML yang cukup lengkap, varian edisi gratis, atau community, antarmuka yang ramah pengguna, user-friendly, dan generasi kode dan reverse engineering untuk Java. Adapun kekurangan dari Jude, fitur terbatas di versi community, dukungan terbatas untuk bahasa pemrograman selain Java, kurangnya fitur visualisasi lanjutan. Cara kerja Jude. Buka Jude atau Asta, buat proyek baru, pilih jenis diagram UML yang ingin dibuat, desain sistem dengan menyeret elemen diagram ke kanvas, tambahkan atribut, metode, dan relasi antar elemen, ekspor model ke dalam bentuk gambar atau kode, gunakan hasil model untuk implementasi atau dokumentasi. Selanjutnya, adapun perbedaan Jude dengan CAS tools lainnya. Yang pertama, Visual Paradigm. Itu lebih lengkap daripada Jude dalam hal fitur pemodelan modern. Sementara Jude atau Asta Community hanya mendukung diagram UML dasar dan fitur lengkap hanya tersedia di versi berbayar. Dan yang kedua, ada Violet UML yang lebih ringan dan cepat digunakan daripada Jude untuk membuat diagram sederhana, cocok untuk pemula atau kebutuhan dokumentasi ringan. Namun, Violet tidak mendukung generasi kode maupun reverse engineering, sementara Jude menyediakan forward engineering ke Java. Dan yang ketiga, ada Tigris UML, memiliki fitur desain critics yang dapat memberi saran desain otomatis, fitur yang tidak dimiliki Jude.
Namun, Tigris UML hanya mendukung UML 1.4, sedangkan Jute atau Asta sudah lebih modern dan mendukung ekspor model. Dan yang keempat, ada UMLED, lebih cepat dan ringan dibanding Jute karena berbasis notasi teks langsung, cocok untuk membuat diagram UML tanpa banyak klik. Tapi, UMLED tidak memiliki kemampuan untuk menyimpan model, validasi semantik, atau generate kode, sementara Jute mendukung pemodelan penuh dan ekspor Java. Dan yang kelima, Rational Rust lebih kuat daripada Jute dalam hal reverse engineering dan round-trip engineering karena mendukung banyak bahasa pemrograman seperti Java, C++, dan Visual Basic. Rational Rust juga dirancang untuk skala enterprise dan terintegrasi dengan tool IBM lainnya. Sementara itu, Jute hanya mendukung forward engineering untuk Java atau versi lama dan reverse engineering yang terbatas di versi gratis. Dan yang keenam ada Poseidon UML yang mendukung reverse engineering dan code generation lebih luas dibanding Jute versi gratis karena tersedia dalam versi komunitas dan profesional. Namun, Poseidon sudah tidak dikembangkan lagi, sementara Asta atau Jute masih aktif dikembangkan hingga saat ini. Dan yang ketujuh ada Visual Studio 2010, memiliki integrasi langsung dengan pengembangan kode dan dapat menyelaraskan model dengan life cycle proyek. Sebaliknya, Jute lebih unggul dalam pemodelan UML murni dan mendukung lebih banyak jenis diagram dibandingkan tool modeling di Visual Studio 2010. Dan yang terakhir, ada Microsoft Visio, lebih fleksibel dalam menggambar diagram umum, dan memiliki tampilan yang familiar bagi pengguna Office. Namun, Visio bukan case tool sejati karena tidak mendukung validasi model, generate kode, atau reverse engineering seperti Jute. Di sini saya akan menjelaskan tool berikutnya yaitu Poseidon for UML. Untuk sejarahnya, pada tahun 1990-an, Poseidon for UML sendiri belumlah tercipta, melainkan berawal mula dengan nama Argo for UML, yang dikembangkan oleh University of California Irvine atau yang disingkat menjadi UCI, oleh Profesor Jason E. Robbins. Kemudian pada awal tahun 2000-an, sekitar 2012-an, Gentlewer pun mengembangkan untuk mengimprovisasi tool tersebut agar menjadi lebih baik, sehingga yang kita kenal menjadi nama Poseidon for UML. Poseidon sendiri memiliki arti yang diambil dari mitologi Yunani kuno, yaitu Dewa Laut, dengan logo pada gambarnya, yaitu tombak atau trident. Pengertian Poseidon sendiri atau Poseidon for UML, United Modified Language, adalah modeling tool yang menyediakan antarmuka grafis atau GUI untuk membuat dan memanipulasi model UML tersebut. Cara kerja Poseidon for UML. Untuk cara kerjanya, pengguna akan pilih file sumber atau kode untuk di-reverse engineer-nya. Kemudian akan ada pilihan apakah ingin mengaktifkan atau tidak. Jika ingin mengaktifkan, Poseidon akan mengecek file secara berkala atau dalam kurung interval waktu tertentu, misalnya tiap beberapa detik. Kemudian, jika ada perubahan kode, Poseidon otomatis akan menjalankan reverse engineering ulang supaya model tersebut akan tetap sinkron dengan kodenya. Kelebihan dan kekurangan Poseidon for UML. Untuk kelebihannya terdapat 3, integrasi plugin. Poseidon memungkinkan penggunaan plugin untuk memperluas fungsionalitas atau fleksibel dalam suatu fungsi. Yang kedua, mempermudah pengguna. Poseidon for UML sendiri sudah mensupport round-trip engineering for class dalam artian berfokus menghubungkan model UML dan kode Java dengan pendekatan round-trip itu sendiri. Yang ketiga, dapat digunakan dalam penelitian. Poseidon sendiri sudah digunakan dalam studi transformasi model. Ini membuktikan bahwa tool ini cukup relevan dan terkini sebagai platform pendidikan. Untuk kekurangannya terdapat 3 juga. Dia hanya dapat tersinkronisasi dalam satu arah, yaitu dari kode ke model UML itu sendiri. Kemudian, jika diubah ke UML model, kode tidak otomatis berubah. Jadi kode barunya itu harus diulang oleh pengguna tersebut agar dapat berjalan secara manual.
Dan yang terakhir, saat mengoperasikan kode lama bisa ter-overwrite total, sehingga ada resiko hilangnya bagian kode yang tidak direpresentasikan di model UML. Dalam kurung, misalnya logika detail, komentar, atau kode tambahan. Untuk lebih lengkapnya, kalian dapat melihat pada search yang telah kucantumkan di dalam sini. Visual Studio 2010. Visual Studio adalah lingkungan Integrated Development Environment atau IDE yang dikembangkan oleh Microsoft. IDE ini digunakan untuk mengembangkan program komputer termasuk situs web, aplikasi web, layanan web, dan aplikasi seluler. Visual Studio menggunakan platform pengembangan perangkat lunak Microsoft termasuk Windows API, IPE, Windows Form, Windows Presentation Foundation, PPF, Microsoft Store, dan Microsoft Silverlight. IDE ini dapat menghasilkan kode asli dan kode terkelola. Visual Studio mencakup editor kode yang mendukung IntelliSense, komponen pelengkap kode, serta pemfaktoran ulang kode. Visual Studio mendukung 36 bahasa pemrograman yang berbeda dan memungkinkan penyunting kode dan debugger untuk mendukung pada tingkat yang bervariasi hampir semua bahasa pemrograman, asalkan ada layanan khusus bahasa tersebut. Terus ada juga beberapa bahasa bawaan Visual Studio 2010 komersial yang meliputi C#, bahasa utama untuk pengembangan net, aplikasi desktop, web, dan layanan. Visual Basic untuk aplikasi Windows Form, WPF, dan aplikasi bisnis. C++ untuk aplikasi desktop native, game, dan software performa tinggi. F# bahasa fungsional untuk komputasi ilmiah dan data. HTML, CSS, JavaScript untuk pengembangan aplikasi web dan front-end. ASP.NET framework untuk aplikasi web berbasis net. SQL untuk pemrograman basis data melalui SQL Server dan LinQ. SAM untuk desain UI di WPF dan Silverlight. XML dan JSON untuk konfigurasi dan pertukaran data. Edisi pada dasar Visual Studio edisi komunitas tersedia gratis. Slogan untuk Visual Studio edisi komunitas adalah IDE gratis berfitur lengkap untuk pelajar, pengembangan sumber terbuka, dan pengembangan individu. Per 23 Maret 2025, Visual Studio 2022 adalah versi siap produksi. Versi baru Visual Studio 2026 saat ini sedang dalam pengembangan dan tersedia untuk pengujian melalui kanal Insiders. Versi baru Visual Studio 2026 saat ini sedang dalam pengembangan dan tersedia untuk pengujian melalui kanal Insiders baru yang menggantikan kanal pratinjau. Video Studio 2026 Insiders dirilis pada 9 September 2025. Visual Studio 2015, 2017, dan 2019 tersedia dalam dukungan diperpanjang. Next, kita bakal lanjut ke cara kerja Visual Studio. Cara kerja Visual Studio 2010 komersial dalam membangun aplikasi. Langkah-langkah utama yang pertama yaitu membuat konfigurasi build custom. Buka kotak dialog Configuration Manager. Yang bisa kalian lihat di gambar ini. Caranya tuh gini. Oke, udah. Terus cara kedua yaitu di daftar konfigurasi solusi aktif pilih baru. Nih, new. Next, dalam kotak dialog konfigurasi solusi baru beri nama konfigurasi tes baru, salin pengatur, dan konfigurasi debug yang ada, lalu pilih tombol OK. Di daftar platform solusi aktif, pilih baru. Dalam kotak dialog platform solusi baru, pilih kali 64 dan jangan salin pengaturan dari platform kali 6.
kali 86. Konfigurasi solusi aktif telah diubah menjadi tes dengan platform solusi aktif yang diatur ke kali 64. Terus langkah kedua yaitu membangun solusi. Pada bilah menu, pilih Build Solution atau tekan Ctrl plus Shift plus B. Jendela output menampilkan hasil build dan build berhasil. Untuk Visual Studio ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya yaitu yang pertama, support for Windows, Web, Office, dan SharePoint development. Memudahkan pengembang membuat berbagai jenis aplikasi. Yang kedua, Team Collaboration Tools. Memudahkan tim bekerja sama dengan fitur untuk mengatur kode dan proyek. Yang ketiga, yaitu built-in testing fitur, memudahkan pengembang memeriksa apakah aplikasi berjalan dengan baik sebelum dirilis. Untuk kekurangannya pernah dialami oleh John DeChock pada postingan blognya. Dia merasa bahwa Visual Studio 2010 komersil ini berjalan sangat lambat, terutama saat membuka proyek besar, mengetik kode, dan melakukan indeksasi. Ia menyoroti bahwa IDE menggunakan sumber daya komputer yang tinggi dan konsumsi memori dan CPU yang signifikan, sehingga memperlambat kinerja terutama di perangkat keras yang tidak terlalu kuat. Ia juga mengungkap kekecewaannya terhadap performa IDE, menyebut Visual Studio 2010 sebagai epic karena berat dan lambat, sehingga pengalaman pengembangannya terasa kurang efisien dibandingkan versi sebelumnya. Perbedaan Visual Studio 2010 dan Visual Paradigm. Visual Studio 2010 adalah Integrated Development Environment atau IDE yang dikembangkan oleh Microsoft versi komersilnya, seperti Professional, Premium, dan Unlimited, menawarkan berbagai fitur canggih untuk pengembangan perangkat lunak. Fitur-fitur ini mencangkup pengembangan aplikasi untuk desktop, Windows, aplikasi web, Office, dan SharePoint. Selain itu terdapat integrasi dengan Team Foundation Server untuk version control dan pelacakan item pekerjaan, serta alat penguji lanjutan seperti unit testing dan load testing. Untuk Visual Paradigm adalah perangkat lunak menggambar online gratis yang dikembangkan untuk komunitas. Gambarlah diagram gratis dengan alat gambar online yang mudah digunakan tanpa batasan seperti jumlah diagram, ukuran file, dan lain-lain. Anda memiliki diagram yang Anda buat untuk keperluan pribadi dan komersial. Untuk versi komersialnya, kalian akan mendapatkan fitur tambahan. Salah satunya ialah pembuatan bentuk otomatis berdasarkan teks terstruktur. Untuk perbedaannya udah jelas banget tuh. Singkatnya, gunakan Visual Studio untuk menulis kode dan Visual Paradigm untuk memodelkan sistem. Baik, setelah kita jelaskan satu persatu berbagai macam case tools yang bisa kita gunakan dalam membuat diagram UML, kita dapat menyimpulkan bahwa ada berbagai macam case tools yang bisa kita gunakan untuk membuat diagram UML, mulai dari yang sederhana dan edukasional hingga yang kompleks dan profesional. Setiap tools memiliki kelebihan dan kekurangan dan fokus penggunaannya sendiri, sehingga pemilihannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan proyek, tingkat kompleksitas, dan latar belakang pengguna. Baiklah, kami tutup presentasi kelompok kami. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.